Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Tetaplah bersemangat, berpengharapan serta berserah diri kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan turut bekerja untuk memulihkan kembali kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan kita dengan menyanyikan buku ND nomor 229 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 7 yang berkata demikian: Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali hidup menjadi orang benar, tidaklah sesulit untuk bisa bertahan sebagai orang yang benar. Sebab di tengah-tengah perjalanan hidup ini, sangatlah banyak hal-hal yang dapat mencobai, yang mempengaruhi orang benar itu, sehingga orang benar itu tidak bisa bertahan di dalam kebenaran hidup yang sudah dimulainya. Salah satu godaan dan cobaan itu adalah perasaan, pikiran, serta anggapan ketidakadilan perbuatan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di saat orang benar itu melihat bahwa orang-orang fasik itu semakin berjaya, semakin berhasil, dan semakin makmur di dunia ini. Tentunya perasaan dan pikiran yang seperti itu akan menjadi pencobaan kepada kejahatan bagi diri orang yang benar itu sendiri. Masih banyak di antara orang percaya yang masih kurang memahami tentang buah dari hasil ketaatan dan kebenaran hidupnya di hadapan Tuhan. Sebab masih ada yang menganggap bahwa kejayaan, kemakmuran dunia sudah pasti merupakan bahagian dari buah ketaatan kepada Tuhan. Sehingga tidak sedikit orang percaya yang merasa kecewa, marah kepada Tuhan di saat melihat hidup orang jahat itu bergelimang harta, jaya dan makmur. Sementara hidup orang yang baik biasa-biasa saja, bahkan ada yang miskin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pemazmur yang paham benar tentang buah ketaatan yang sesungguhnya telah menyampaikan kepada kita orang yang percaya dalam perikop nats renungan ini, bahwa upah yang sesungguhnya bagi setiap orang yang hidup dalam kebenaran bukanlah dunia ini, bukan kemakmuran dunia yang hanya sesaat lamanya saja, tetapi negeri yang makmur, yang penuh dengan sukacita, yang kekal. Itulah hal yang pasti menjadi milik orang yang hidup dalam kebenaran. Itulah yang akan dihadiahkan oleh Tuhan
bagi orang-orang yang benar, bukan dunia tetapi sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Tuhan Yesus telah memberitahukan keadaan hidup orang fasik dengan orang benar pada masa akhir nanti melalui perumpamaan ilalang di antara gandum yang dituliskan di dalam Injil Matius 13 ayat 24-30. Saat itulah puncak keadilan tindakan Tuhan dinyatakan untuk orang yang hidup dalam kefasikan dan orang yang hidup dalam kebenaran. Orang fasik itu akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Di sanalah orang fasik itu merasakan penderitaan yang sangat berat, penderitaan yang tak kunjung berakhir. Dan kepada orang yang hidup dalam kebenaran akan dikumpulkan dan dibawa ke dalam surga, tempat untuk merasakan sukacita, kemakmuran yang sesungguhnya, tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita tetap hidup berdiam diri di hadapan Tuhan selama kita masih dalam perjalanan untuk menuju surga. Meskipun orang fasik itu semakin jaya, semakin kaya, semakin berkuasa di dunia ini, janganlah kita iri dan marah. Janganlah kita memandang kepada kekayaan dunia sebagai buah ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi marilah kita masing-masing mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang telah disediakan Tuhan bagi kita, yaitu panggilan surgawi dari Allah. Filipi 3:13. Itulah hadiah yang kita harapkan, dan itulah sesungguhnya hadiah yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang hidup dalam kebenaran, yaitu harta surgawi, bukan harta duniawi. Jadi marilah kita mensyukuri harta apa yang sudah kita miliki saat ini, walau hanya 2 helai baju sekalipun. Dan janganlah kita merasa kecil hati di saat kita melihat orang lain sepertinya lebih beruntung dari kita. Sebab harta yang lebih berharga bagi kita adalah hati yang gembira, bersemangat, menjalani perjalanan hidup kita menuju masa penerimaan hadiah panggilan surgawi dari Tuhan nanti. Tetaplah semangat dalam hidup kita, tetaplah bersemangat dalam kebenaran, serta tetap bersyukur dan bersyukur. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu yang selalu melindungi, memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah menyapa kami, yang telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya upah yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang benar, setiap orang yang setia mengikut Tuhan adalah upah surgawi. Harta duniawi itu hanya sesaat saja. Walaupun Tuhan memberikan harta bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, bukanlah itu upah dari ketaatan kami, tapi itu adalah bahagian dari cara Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami selama perjalanan hidup kami menuju surga di tengah-tengah masa-masa kehidupan kami di dunia ini. Bapa di surga, kami mohon Engkau berikan hati yang bijaksana bagi kami untuk bisa menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, supaya kami kelak boleh menerima harta surgawi yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang hidup dalam kebenaran. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kau melihat mereka sungguh menderita oleh karena sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon belas pengasihan-Mu, jamalah tubuh mereka, berkatilah mereka Tuhan lewat berkat kesembuhan. Biarlah kiranya semua perawatan, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka terima mengandung kuasa Tuhan, supaya mereka cepat pulih, mereka cepat sembuh, dan mereka bisa beraktivitas kembali seperti kami yang bisa beraktivitas oleh karena kasih kemurahan hati Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Tuntunlah mereka Tuhan untuk menapaki perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Biarlah kiranya berkat Tuhan selalu mewarnai perjalanan hidup mereka. Berikanlah Tuhan kepada mereka hati yang bijak untuk memakai waktu yang ada yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Berikanlah juga umur yang panjang, berikan kesehatan,
dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami dalam satu hari ini dalam melakukan segala aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kami dan juga kekuatan dalam setiap gerak hidup kami, dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Berkatilah juga Tuhan keluarga kami, berkati juga anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa, kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.